Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 9 wabarakatuh. Hukum Adat ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami yakni yang berjudul Eksistensi Problematika dan Masa Depan Tindak Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andi Kriantama dengan NPM 2412 011 587. Di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang. Indonesia memiliki sejarah panjang pluralisme hukum, yaitu keberadaan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang hidup berdampingan. Dalam praktiknya, hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan berlandaskan keseimbangan kosmis masyarakat sering terpinggirkan karena KUHP peninggalan kolonial menerapkan asas legalitas formal yang ketat. Akibatnya, banyak perbuatan yang dianggap pelanggaran adat tidak bisa diproses secara pidana karena tidak diatur dalam undang-undang sehingga menimbulkan kesenjangan antara keadilan negara dan keadilan masyarakat. Datangnya KUHP baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 menjadi momentum penting karena mengakui hukum adat sebagai titik laut yang dapat menjadi dasar pemidanaan dengan batasan sesuai Pancasila dan HAM. Yang kedua adalah rumusan masalah, yaitu makalah ini merumuskan 3 persoalan utama, yaitu yang pertama bagaimana evolusi dan perubahan kedudukan tindak pidana adat dari masa kolonial hingga KUHP baru. Yang kedua, apa implikasi pasal 2 KUHP baru terkait kepastian hukum dan perlindungan HAM, dan yang ketiga adalah apa tantangan penerapan hukum adat ketika dihadapkan pada politik hukum serta pluralisme hukum Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yakni kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada konsep dasar tindak pidana adat atau adat delikten. Tindak pidana adat memiliki karakter berbeda dari tindak pidana dalam hukum barat. Hukum adat tidak mengenal pemisahan pidana perdata. Setiap pelanggaran dilihat sebagai gangguan keseimbangan komunis dan harmoni sosial. Sanksinya bersifat restoratif seperti denda adat, upacara penyucian, atau pengucilan sosial. Tujuan utamanya bukan menghukum, tetapi memulihkan keadaan dan membersihkan noda sosial. Kemudian yang kedua yakni evolusi asas legalitas di Indonesia. Sejarah hukum pidana Indonesia menunjukkan perubahan dari legalitas formal menuju pengakuan legalitas material. Pada masa kolonial, hukum adat berlaku penuh bagi bumi putra. Kemudian setelah kemerdekaan, Undang-Undang Darurat 1951 membatasi peran adat karena negara mengejar unifikasi hukum. KUHP baru akhirnya mengakui kembali hukum adat melalui pasal 2, menempatkan adat sebagai sumber hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Poin ketiga, The Living Law dan politik dekolonisasi. Gagasan The Living Law berasal dari Eugen Ehrlich yang menekankan bahwa hukum sejati hidup dalam masyarakat, bukan pada teks undang-undang. Pengakuan Living Law melalui pasal 2 juga merupakan bagian dari agenda dekolonisasi hukum Indonesia, yaitu mengembalikan jati diri hukum nasional yang selama ini tersisihkan oleh hukum kolonial. Namun pengakuan tersebut tetap dikontrol oleh nilai HAM dan tidak semua norma adat dapat diberlakukan. Selanjutnya pembahasan. Pertama, konstruksi yuridis pasal 2 KUHP baru, kepastian kasus keadilan. Pasal 2 KUHP baru memberikan dasar hukum bagi hakim menjatuhkan pidana berdasarkan hukum adat untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah praktik main hakim sendiri. Namun pengakuan ini dibatasi oleh 4 filter: Pancasila, Undang-Undang 1945, HAM, dan hukum internasional. Persoalan muncul pada rencana pemerintah membuat peraturan pusat tentang Living Law. Sebagian pihak menilai kodifikasi adat berpotensi menghilangkan sifat fleksibilitas adat. Sementara pihak lain melihatnya perlu untuk kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan adat oleh elit lokal. Dengan demikian, pasal 2 adalah upaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan rasa keadilan lokal. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada studi kasus tindak pidana adat di Indonesia.
beragam praktik adat di Indonesia menunjukkan kekayaan dan tantangan hukum adat. Di Bali terdapat delik logika sanghara, yaitu hubungan seksual dengan izin menikah yang diingkari, yang tidak dijangkau KUHP lama, tetapi diproses lewat adat. Sanksi kesepakang berupa pengecualian juga diterapkan, meski berpotensi melanggar HAM. Di Aceh, Kanun Jinayat sebagai hukum daerah menerapkan hukum cambuk untuk pelanggaran moral, menunjukkan polemik HAM. Setiap contoh menunjukkan bagaimana hukum adat dapat mengisi kekosongan hukum sekaligus menciptakan tensi dengan standar modern hak asasi. Saya ada sengketa agraria, kriminalitas atas nama hukum. Konflik agraria memperlihatkan sisi gelap relasi antara hukum negara dan adat. Dalam kasus kidnapan, masyarakat adat yang mempertahankan hutan leluhur derajat pasal pencurian karena negara lebih mengakui legalitas HGU perusahaan ketimbang hak ulayat. KUHP baru yang mengakui living law belum cukup melindungi masyarakat adat selama hak ulayat tidak diakui administratif. Karena itu, kriminalisasi masyarakat adat terutama pada dalam konflik tanah menjadi contoh ketimpangan antara hukum formal dan keadilan adat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tindak pidana adat dalam sistem hukum Indonesia. Hukum pidana adat tetap hidup dan relevan dalam menyelesaikan konflik sosial, khususnya melalui mekanisme pemulihan dan musyawarah. KUHP baru secara eksplisit mengakui eksistensi tersebut dan membuka peluang integrasi adat ke sistem peradilan modern. Namun, penerapannya membutuhkan keseimbangan antara tradisi lokal, kewenangan negara, dan perlindungan HAM. Kedepan, hukum adat diproyeksikan menjadi bagian dari sistem keadilan restoratif nasional. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Makalah ini menyimpulkan bahwa KUHP baru menandai perubahan besar dengan mengakui hukum adat secara formal. Meski demikian, pelaksanaannya menghadapi tantangan serius, terutama potensi benturan dengan HAM dan resiko kriminalisasi dalam sengketa agraria. Keberhasilan integrasi adat bergantung pada kemampuan negara menjaga keseimbangan antara nilai lokal dan prinsip negara hukum modern. Selanjutnya, saran. Makalah ini menyarankan bahwa penyusunan PP tentang living law harus inklusif dan fleksibel. Aparat penegak hukum harus ditingkatkan pemahamannya mengenai adat, dan lembaga adat perlu diperkuat agar putusannya lebih akuntabel. Selain itu, penyelesaian sengketa agraria dan pengakuan hak ulayat harus dipercepat agar hukum adat benar-benar berfungsi melindungi masyarakat adat, bukan membuat mereka rentan dikriminalisasi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kemudian selanjutnya kami akan buka sesi diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Rifat Aljabin dari kelompok 4 ingin bertanya. Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana pasal 2 KUHP baru mengubah posisi hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan apa tantangan utamanya dalam implementasi? Terima kasih. Saya Yusril Hakim Irawan, izin bertanya. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa contoh konkret benturan antara hukum positif dan hukum adat dalam konteks konflik agraria, dan bagaimana KUHP baru seharusnya merespons situasi tersebut? Oke, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Pada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan bagaimana pasal 2 KUHP baru mengubah posisi hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia dan apa tantangan utamanya dalam implementasi. Tepat dari kami, pasal 2 KUHP baru secara signifikan mengubah posisi hukum adat dengan mengakui living law.
sebagai dasar pemidanaan, sehingga hukum adat tidak lagi berada di posisi lengkap atau informal sebagaimana pada masa Undang-Undang Darurat 1951. Pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan norma adat selama tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan hukum internasional. Namun, implementasi pasal 2 menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, resiko benturan antara sanksi adat dan standar HAM, terutama pada sanksi yang bersifat merendahkan martabat manusia seperti pengucilan ekstrim atau hukuman fisik. Kedua, adanya rencana kodifikasi hukum adat melalui PP berpotensi menghilangkan sifat fleksibel hukum adat karena adat pada dasarnya bersifat dinamis dan mengikuti perubahan sosial. Ya, mungkin itu jawaban dari kami. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 2 tadi, apa contoh konkret benturan antara hukum positif dan hukum adat dalam konteks konflik agraria dan bagaimana KUHP baru seharusnya merespons situasi tersebut? Jawabannya adalah, contoh nyata benturan tersebut terlihat dalam kasus masyarakat adat Kinapan di Kalimantan Tengah. Ketika masyarakat mempertahankan hutan adat dari ekspansi perusahaan sawit, mereka justru dikriminalisasi dengan pasal pencurian dan penyemprotan hutan lahan. Hal ini terjadi karena negara lebih mengakui legalitas formal seperti HGU yang dimiliki perusahaan dibanding hak ulayat masyarakat yang tidak tercatat secara administratif. Akibatnya, hukum pidana digunakan sebagai alat represi, bukan perlindungan. Dengan hadirnya pasal 2 KUHP baru, seharusnya hak ulayat dapat dijadikan pertimbangan sebagai dasar peniadaan sifat melawan hukum. Karena adat diakui sebagai living law. Namun implementasinya tidak otomatis terjadi jika pengakuan wilayah adat secara administratif masih lemah dan aparat belum memahami perspektif keadilan adat. Untuk merespons situasi ini, negara perlu mempercepat penetapan wilayah adat, memastikan aparat memahami konteks adat, dan menghindari penggunaan hukum pidana untuk kepentingan korporasi. Dengan langkah tersebut, KUHP baru dapat benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat adat dalam konflik agraria. Sekian jawabannya dari saya. Terima kasih. Ya, Kembali ke moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 9 kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian dalam presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.